Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Apakah ada yang tidak masuk? Semua masuk ya? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mas Andi, silahkan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih sudah dipimpin berdoa. Oke, selanjutnya saya akan memulai dengan membagikan sebuah presentasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Untuk subbabnya adalah refleksi. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai translasi ya. Oke, selanjutnya. Nah, bisa dilihat di depan. Kira-kira kalau kalian melihat di depan ini gambarnya apa ya? Bayi sedang bercermin. Apa? Bayi sedang bercermin. Ya, betul. Ada seorang bayi yang sedang bercermin. Kegiatan yang dilakukan oleh bayi ini merupakan salah satu kegiatan yang akan kita pelajari. Sewaktu kalian di SMP, apakah sudah pernah belajar tentang refleksi? Sudah. Kira-kira refleksi itu selain melakukan pencerminan, apa saja yang dilakukan? Dalam kegiatan refleksi, itu kan menunjukkan bahwa ada kegiatan menghasilkan suatu bayangan. Nah, bayangannya kira-kira sifatnya seperti apa ya? Coba di next. Sekarang di sini ada beberapa gambar. Saya minta salah satu untuk menunjukkan manakah dari gambar berikut yang merupakan pencerminan. Siapa yang mau menjawab kira-kira? Saya, Bu. Ya, yang keras. Yang opsi A itu bukan pencerminan. Ya, terus? Yang B itu pencerminan. Ya. Atau refleksi. Yang C bukan. Yang D pencerminan. Yang E bukan. Yang F iya pencerminan. Ya, apakah bisa diutarakan kenapa kok itu yang A itu bukan merupakan suatu pencerminan? Karena pencerminan atau refleksi itu dengan bendanya itu sama bayangannya, ya bayangannya sama. Apakah ada yang memiliki pendapat lain? Ataukah sudah sama? Ya, sama. Berarti setuju ya, yang A itu bukan pencerminan. Kemudian, apakah E dan C juga memiliki alasan yang sama? Ya, betul sekali. Pencerminan itu harus menghasilkan bayangan yang sama. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan anak kecil di D itu. Kalau pencerminan yang F itu dilakukan pada sungainya itu ya, pohon direfleksikan terhadap sungainya. Nah, pada pembelajaran kali ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama adalah menemukan dari sifat-sifat refleksi. Kalian sudah mengamati mengenai gambar-gambar yang disajikan di awal tadi. Kemudian dari gambar-gambar bisa ditarik suatu kesimpulan mengenai sifat-sifat refleksi. Setelah itu, kalian bisa menghubungkan konsep refleksi pada sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Ada 4 yang harus kalian kuasai nanti. Untuk selanjutnya adalah menentukan hasil refleksi dengan menggunakan matriks. Di bab sebelumnya kita sudah membahas matriks ya. Cirinya ada ordo, ada transpos matriks, dan seterusnya. Setelah itu kita akan memecahkan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan konsep refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini akan berlangsung? Langkah pertama kita sudah lalui, yaitu melalui suatu pendahuluan. Dan yang selanjutnya adalah kita akan melakukan suatu motivasi. Di sini kemudian melakukan apesepsi, melakukan
membahas tentang masalah yang berada di LKPD. Selanjutnya adalah presentasi. Di sini presentasinya dilakukan nanti per kelompok. Selanjutnya ada post-test. Post-test di sini nanti menjawab soal di bagian paling akhir. Nanti soalnya itu ada di laman web SMA, belajar.sma4andong.sch.id. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, yang pertama adalah kegiatan motivasi terlebih dahulu. Saya memiliki sebuah video. Video ini silahkan nanti dilihat baik-baik. Kira-kira dari video itu apa yang bisa kalian petik atau bisa kalian pelajari. Sekolah ini tempat kami mengenal Indonesia, mengenal tradisi, pahlawan, dan rakyatnya. Ternyata kemerdekaan Indonesia tidak lahir dalam waktu sehari. Diperlukan kedisiplinan, tekad, semangat juang dan gotong royong, serta pemimpin yang tangguh. Inilah bentuk perjuangan kami Indonesia demi mengharumkan, menjaga, dan mencapai cita-cita bangsa ini. Dengan dikibarkannya sang merah putih, semua orang memberi hormat. Demi mengenang sejarah yang ada, mengenang kerja keras para pahlawan. Kami di sini Indonesia berusaha menuntut ilmu, tangis, tawa, dan kerja keras kami hanya untuknya. Kami berlari, berpacu dalam solidaritas untuk para pahlawan kami. Sahabat, saudara, keluarga, masa depan Indonesia. Ya, kalian tadi sudah melihat video. Kira-kira apa yang kalian lihat dari video itu? Silahkan siapa yang mau mengutarakan jawabannya. Saya, Bu. Ya, silahkan Nadira. Dari video yang saya lihat, saya melihat di situ ada kegiatan sekolah, yaitu kegiatan paskibra, pelaksanaan upacara, lalu kegiatan memperingati 17 Agustusan, Bu. Ya, bagus sekali. Kemudian, dari hal yang diutarakan oleh Mbak Nadira tadi, kira-kira sikap yang bisa kita pelajari dari kegiatan itu apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dari video tersebut dapat kita petik dari kedisiplinan melalui latihan paskibra sama upacara. Ya, apakah itu saja? Ada lagi tentang kebersamaan melalui lomba-lomba. Iya, bagus sekali. Sehingga di sekolah itu kalian tidak hanya belajar tentang materi-materi saja ya. Di sana juga kalian bisa belajar tentang kebersamaan bersama teman, bersama guru di sekolah, semua warga sekolah di sini. Sehingga menimbulkan yang namanya rasa kekeluargaan. Oke, bagus sekali. Untuk selanjutnya, saya akan mulai membagi dalam kelompok. Nah, di sini apa yang akan dibicarakan? Yaitu mengenai permasalahan yang berhubungan dengan refleksi. Refleksi itu apa dan bagaimana? Kita bahas masing-masing di kelompok. Kelompoknya nanti akan terbagi menjadi 3. Kelompok pertama itu adalah kelompok diskusi bersama guru. Kelompok yang kedua adalah belajar mandiri dengan media internet. Yang ketiga adalah belajar bersama diskusi kelompok. Gitu. Nah, setiap sesi nanti akan terbagi
dalam waktu sekitar 10-15 menit. Sehingga nanti jika waktu timernya sudah habis, silahkan kelompoknya akan berpindah lokasi. Misalkan dari kelompok 1 pindah pada stasiun yang kedua di lab komputer tadi. Kemudian jika waktunya habis, dari komputer pindah pada diskusi kelompok dengan LKPD. Begitu seterusnya, sampai setiap kelompok masuk pada stasiun-stasiun yang sudah dibagi. Paham belum? Paham. Oke, untuk kelompoknya sama seperti kemarin saja, sehingga silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah disepakati kemarin. Silakan. Di video apa Iki lho jawabannya sama. Iki loro sama. Ukuran bayangan benda Ukuran bayangan hasil pencerminan adalah 1,3 sama dengan benda asli. Pencerminan hasil jarak tidak. Kan jarak kan itu tidak selamanya. tidak Biasanya ya? tidak semuanya sama. Tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Tidak semua sama. Tidak selalu sama. Posisi bayangan benda di pencerminan adalah saling Berbanding terbalik. Berbanding. Jarak kok berbanding terbalik itu kan beda. Kan berarti 1 orang langsung ya. X 4,1 Di akhirnya berarti 1,25.
selamat datang di bagian stasiun diskusi dengan guru. Pada stasiun ini kita akan melakukan diskusi bersama sehingga di antara guru dengan siswa silahkan bertukar pendapat untuk membahas tentang permasalahan refleksi. Sebelumnya sebagai awal pembukaan saya akan menanyakan sedikit mengenai refleksi. Sudah pernah mendengar kata refleksi? Semuanya? Sudah. Kira-kira refleksi itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, silahkan Mas Muna. Refleksi adalah tentang pencerminan. Pencerminan itu kira-kira yang seperti apa? Mungkin sifatnya yang bagaimana? Jarak, ukurannya sama. Jarak, bentuk, dan ukuran sama. Berarti maksudnya bayangan dengan objeknya sama gitu ya? Ya, oke, bagus sekali. Kemudian kira-kira adakah yang tahu tentang sumbu simetri? Coba siapa yang tahu? Oh ya. Bagaimana kamu akan melukiskan sumbu simetri itu seperti apa? Oh ya, silakan. Boleh pakai kertas ini. Ini namanya garis simetri. Iya, betul. Garis ini mewakili yang namanya sumbu simetri. Selain garis yang di sini, kalau dulu waktu SD itu yang sumbu simetri karena ini bentuknya persegi panjang ya. Jadi sumbu simetrinya ada yang satu, yang satunya lagi di mana, Mas? Ya, yang satunya satu, terus yang satunya bisa ditekuk lagi. Iya, betul sekali. Ya. Iya, betul sekali. Kalau dari sini dilihat, kita buka, menghasilkan dua buah garis ya. Ini namanya sumbu simetri. Nah, kalau dalam bidang koordinat, ini nanti akan dimisalkan sebagai sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini saya punya sebuah bidang koordinat. Dengan titiknya adalah koordinatnya A di sini. A ini koordinatnya berapa ya titik A ini? 2,3. Ya, bagus sekali. 2,3. Saya tuliskan di sini. 2,3. Kemudian dari titik A ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang horizontal. Kalau yang vertikal itu adalah sumbu Z. Siapa yang bisa menjawab kira-kira ini? Kalau dicerminkan terhadap sumbu X di sini, bayangannya nanti ada di mana? Oh, siapa? Oh ya, Salma. Ya, silahkan Salma. Ini bayangannya nanti di sini. Ya. Di titik negatif 2,3. Ya, negatif 2,3. Tadi saya mintanya sumbu apa? Sumbu X. Ya, sumbu X. Berarti kalau kamu yang di sini, ini sumbunya apa? Iya, betul sekali. Nggak apa-apa. Sumbu Y berarti di sini koordinatnya berapa, Mbak? Negatif 2,3. Nah, silahkan dituliskan di sini negatif 2,3. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini merupakan bayangan, silahkan A ini diberikan apostrof 1. A aksen 1. Itu menunjukkan bayangan pertama terhadap sumbu Z. Sekarang, kalau sumbu X bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Tadi kamu mau jawab ya. Sumbu X, yuk. Di mana sumbu X? Ya, jadinya koordinatnya apa, Mas? Min 3 dengan 2. Nanti yang ditulis min 3-nya dulu atau 2-nya dulu? Koordinat itu seperti ini. Ya, 2, min 3. Ditulis sini, silahkan. Ya, ini nanti bayangannya A double aksen. Silahkan ditulis A double aksen. Stripnya ada 2. Ya, bagus sekali. Ini menunjukkan bayangan titik A terhadap sumbu X.
Kemudian dari ini saya akan buat garis seperti ini. Garis ini menunjukkan bahwa Y sama dengan min X. Jika titik A ini direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, kira-kira bayangannya ada di mana? Siapa yang bisa? Ya, silahkan, Nafisa. Ya, bagaimana? Kamu boleh menggunakan metode yang dipakai oleh Nanda dengan cara dilipat untuk menentukan refleksinya. Atau bisa menggunakan acuannya adalah koordinatnya. Kira-kira di mana? Iya, silahkan ditulis. Koordinatnya berapa? Min 2, min 3 ya. Nanti di sini dituliskan sebagai A triple aksen. Ya, terima kasih. Pada beberapa bayangan di sini kita perhatikan jika nanti ini direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, itu berubahnya mula-mula 2,3 berubah menjadi min 2,3. Apakah min 3? Apakah ini betul? Kita cek ya. Bisa nanti dicek seperti ini ya. Ini pengecekan dengan cara manual. Nah, apakah titiknya ini saling menutup? Iya. Itu adalah cek manual yang biasa dipakai dengan menggunakan sumbu simetri. Sekarang kita buat kesimpulan. Kira-kira jika titik A ini tadi direfleksikan terhadap sumbu X, hasil refleksinya tadi apa jadinya? Ini ya, 2, min 3. Awal X-nya 2 tetap 2. Y-nya 3 menjadi negatif 3. Jadi kalau ini direfleksikan hasilnya nanti bagaimana rumusnya? Iya, betul. Kalau misalkan di sini adalah X, Y gitu ya. Di sininya Y, maka koordinatnya berubah menjadi X, negatif Y. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, oke. Lah untuk stasiun ini karena sudah berbunyi belnya, maka kita melakukan perotasian. Lah, perotasian di sini kamu bisa melanjutkan pembahasan ini melalui di stasiun berikutnya, yaitu penjelasan berupa modul dan juga video, gitu ya. Silahkan. Untuk yang lainnya, silahkan juga untuk berpindah tempat. Ya. Silahkan karena sudah habis waktunya, silahkan berotasi lagi untuk belajar di stasiun berikutnya. Sudah bisa ya? Oke, waktu sudah habis, artinya pembelajaran untuk perotasi sudah selesai. Saatnya duduk dulu semuanya, duduk dulu. Oke, waktunya tadi sudah habis. Maka diskusi di setiap stasiunnya sudah selesai. Kita akan melakukan
penyimpulan dari kegiatan hari ini. Pada hari ini kita sudah belajar tentang refleksi. Refleksi tadi ada 4 hal yang kalian pelajari. Refleksi apa saja? Yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua refleksi terhadap sumbu Y. Yang ketiga refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Betul sekali, ada 4 hal yang sudah kita pelajari. Lah, sekarang kira-kira setelah kalian belajar mengenai pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Dengan metode yang agak berbeda dari biasanya kalian hanya menerima langsung dari guru ya. Kalau sekarang kalian diminta untuk belajar mandiri dengan melakukan diskusi kelompok. Kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kira-kira pembelajaran seperti ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya. Bagian apa yang menurut kalian paling menyenangkan dari ketiga stasiun ini? Sudah kalian alami semua toh? Mana yang paling menyenangkan? Komputer. Oh, yang di sini berdiskusi dengan teman. Kalau yang di sini? Komputer. Oh, paling suka di bagian komputer. Berarti bisa berselancar di internet mengenai hal-hal yang belum diketahui. Yang di sini kira-kira? Oh iya, memang setiap siswa itu memiliki kesenangan tersendiri dalam belajar karena itu terkait dengan gaya belajar yang berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa lainnya. Karena kalian sudah melalui beberapa rangkaian kegiatan, maka sebelum kita akhiri silahkan membuka laman belajar.sma4andong.sch.id, buka di bagian menu ujian untuk mengerjakan post test. Nanti untuk password dan usernya masing-masing seperti biasa ya. Boleh menggunakan HP, boleh menggunakan laptop. Paham? Paham. Ya. Setelah kalian mengerjakan post test, tandanya bahwa pembelajaran sudah kita akhiri. Jangan lupa tugas pada modul silahkan dikerjakan. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita masih belajar mengenai refleksi, yaitu terkait dengan refleksi terhadap titik 0,0, refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Nah, bisa nanti dilihat di modul selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan membaca doa. Silakan Mas Feryandi untuk memimpin doa. Coba duduk, siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Gunakan masker atau face mask seperti ini. Pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.